Hari ini mesbah itu apa? Bukan gedung. Dia tidak lagi tinggal di buatan tangan manusia. Tapi mesbah itu bicara tentang hati saudara, rohmu, hidupmu, bait kudus. Apakah kau membuat hidupmu menjadi tempat perjumpaanmu dengan Tuhan? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih hambanya Pak Ed. Saya sangat bersyukur untuk hari ini, saudara, dan saya boleh ganti sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ingin cerita lebih dulu sebelum saya berikan temanya. Bangsa Israel satu kali mengalami masa kekeringan 3,5 tahun. Dan mereka dari seorang bangsa yang begitu diberkati menjadi bangsa yang miskin. Karena benar-benar kering, saudara. Dan hari itu, 3,5 tahun itu, seluruh bangsa itu kemudian dikuasai oleh yang namanya penyembahan berhala. Sebuah bangsa yang dimana keturunan Abraham, sebuah bangsa dengan destiny yang begitu besar, tetapi kemudian ternyata hati mereka bisa belok kepada penyembahan berhala. Pertanyaannya, kenapa bisa? Ini yang terjadi, saudara. Kalau hadirat Tuhan tidak lagi menjadi nyata di tengah-tengah bangsa, maka yang terjadi, orang pergi menyembah berhala. Wow, Anda harus tahu bahwa bangsa Israel mengajarkan anak-anaknya dari kecil Taurat itu dihafal. Bahkan buku mereka punya 10 hukum Taurat, bukannya 10, tapi 613 lagi Taurat. Jadi mereka, bagaimana cara mereka hidup. Tapi kalau orang hanya menghafal Taurat, orang hanya melakukan Taurat secara kulit tanpa mengenal pribadi yang punya Taurat, maka yang terjadi apa, saudara? Secara luar orang lakukan ibadah, tapi di dalamnya bisa kemudian menciptakan berhala-berhala di hidupnya. Ya. Dan hal yang paling menakutkan dalam kekristenan adalah orang terjebak dengan agamawi tanpa mengenal Tuhannya, tanpa dia berjalan dengan Tuhannya. Orang menjadi toleransi terhadap dosa. Orang menjadi toleransi terhadap kejahatan. Dan satu hal yang paling menakutkan gitu, saudara. Waktu Roh Kudus ada di loteng atas, semua orang tahu bahwa dia orang dipenuhi. Saul ketika dipenuhi, semua orang tahu dia kepenuhan seperti seorang nabi. Tapi saya mau berkata seperti ini. Kalau dia pergi, tidak ada orang yang tahu kapan dia pergi. Karena dia hanya tinggal kepada orang yang sehabitat dengan dia. Dia tidak bisa tinggal di dalam daging. Dia tinggal di dalam roh.
Saya belajar, saudara. Saya belajar bahwa tidak mudah. Tetapi justru di sanalah letak keunikan. Di sana letak kekayaan. Di sana letak kemahakuasaan. Di sana letak kunci bagi kekristenan. Sehingga firman Tuhan berkata, saatnya di akhir zaman anak-anak Allah dinyatakan. Seperti Kristus berjalan, demikian pun juga engkau dan saya harusnya berjalan di bumi ini. Dan tidak mungkin saudara berjalan kalau saudara tidak sepakat dengan dia. Bisakah dua orang berjalan bersama kalau dia tidak sepakat? Tidak, saudara. Kesalahan banyak orang, Roh Kudus, Kristus, Bapa hanyalah objek. Kesalahan banyak orang, dia menjadi subjek. Saya ulangi sekali lagi. Kesalahan banyak orang ketika dia beribadah, ketika dia menjadi Kristen, ketika dia Tuhan menjadi objek. Tuhan menjadi alat. Alat untuk dia minta tolong. Alat untuk apa? Dia minta berkat. Alat untuk apa? Menjagai dia. Alat untuk apa? Menolong dia waktu susah. Alat dan semua alat. Dia kekurangan uang, dia punya masalah, Tuhan jadi alat. Apakah seperti itu? Salah besar. Dia holy. Dia kudus. Dan saudara tidak bisa mempermainkan Tuhan sebagai alat. Makanya dia berkata dia mau memberi kasih karunia kepada dia beri kasih karunia. Dia bermurah hati kepada siapa yang dia mau bermurah hati. Hal itu bukan perbuatan tangan manusia. Hanya ketika saudara menjadikan Tuhan yang utama. Tuhan jadi center atas hidupmu. Saudara lihat Obed Edom, kenapa dia taruh tabut di rumahnya. Dan rumahnya 3 bulan di rumah Obed Edom. Diberkati Tuhan. Satu Israel tahu. Padahal sebelum itu Usa membawa tabut itu. Tabut bicara tentang hadirat Tuhan. Tabut bicara tentang pribadi Tuhan zaman perjanjian lama. Apa yang dilakukan Obed Edom? Obed Edom, dia taruh tabut itu. Tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara belajar lebih dalam, dia ditaruh di center, di pusat dari rumah Obed Edom. Kalau saudara ingin hadirat Tuhan ada dalam hidupmu, tidak bisa tidak, di hatimu engkau harus berani singkirkan. Saudara harus berani potong, buang, matikan daging. Jadi center.
Kau tidak bisa lagi sambil melayani hidupmu belepotan. Ya berbuat najis juga, ya berbuat ini juga, ya berbuat itu juga. Kata-katamu sembarangan. Ya kan kita manusia tidak sempurna. Saudara, iblislah yang membuat saudara terus berbicara. Makanya jangan hidup di dalam daging, hidup dalam roh. Bangsa Israel mengalami kekeringan. Dan ketika mereka mengalami itu, Baal-Baal sedang ada di tengah-tengah bangsa itu. Tapi Dia Tuhan yang punya rencana. Dan di seluruh bangsa Israel tidak ada orang yang mau berdiri bagi Tuhan kecuali Elia. Saudara, makanya jadi Kristen tidak boleh saudara ikut-ikutan orang. Saudara harus punya standar sendiri dengan Tuhan. Saya dengan siapapun juga, saya punya standar sendiri, saudara. Saya tidak ingin turunkan standarku. Saya tidak bisa ibadah kalau tidak ada hadirat Tuhan. Biar saudara mau bayar berapa miliar, no, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, saudara. Itu kekurangan saya. Saya suka ibadah di tempat walaupun tanah, tapi dikelilingi orang pemburu Tuhan. Halo, saya suka ketika ibadah adalah orang-orang yang menaruh hidupnya di altar Tuhan, di mezbah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 35. Saya berdoa, saya tidak selalu ada saudara di sini, tapi saya berdoa Anda menangkap ini. Saya beri tema, perbaiki mezbahmu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30. Mari baca sama-sama. Kepada Elia, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, kalau di bangsa, di sebuah kota, di sebuah tempat, tidak ada mezbah, tidak ada korban lagi, tidak ada mezbah di situ, maka tidak akan ada terjadi mujizat, tidak akan terjadi revival, tidak akan terjadi sebuah terobosan kegerakan, tidak akan terjadi hal yang lain. Oleh sebab itu Elia pertama kali bicara, perbaiki mezbahmu. Apa itu mezbah? Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat di mana saudara bertemu dengan Tuhan, menjadi tempat pertemuan manusia dengan Tuhan. Saudara tahan sedikit, saya lanjutkan sampai ayat 35. Tolong lanjut, ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang berfirman kepada Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32.
Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah bagi nama Tuhan, dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Tahan sebentar. Apa itu mezbah? Tempat pertemuan Tuhan dan manusia. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Jadi pertama, mezbah adalah tempat di mana Tuhan menampakkan dirinya. Hari ini mezbah itu apa? Bukan gedung. Dia tidak lagi tinggal di buatan tangan manusia. Tapi mezbah itu bicara tentang hati saudara, rohmu, hidupmu, bait kudusnya. Apakah kau membuat hidupmu menjadi tempat perjumpaanmu dengan Tuhan? Hatimu menjadi tempat perjumpaanmu dengan Tuhan. Mezbah juga bicara tentang seseorang memanggil nama Tuhan. Di ayat yang ke-8, ayat berikutnya, saudara. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, dan ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan, dan dia memanggil nama Tuhan. Kalau tadi mezbah adalah tempat di mana perjumpaan, dan mezbah yang kedua artinya tempat orang memanggil nama Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau mezbah orang runtuh, itu artinya dia kehilangan tempat di mana dia memanggil nama Tuhan. Dia bisa memanggil nama Tuhan, tapi nama Tuhan dipanggil itu lewat mezbah, lewat hati, hidup yang dipersembahkan. Oleh sebab itu kenapa kalau orang yang punya pengurapan, orang yang punya membangun mezbah, hubungan keintiman dengan Tuhan, bahkan dia memberikan hidupnya, sekali dia bicara, sekali dia mengangkat tangan, Tuhan mendengar. Kenapa hidup orang ada yang powerful, ada yang enggak? Kenapa ada orang yang hidupnya begitu dipakai Tuhan, hidupnya begitu berdampak dengan tidak? Bukan karena Tuhan pilih, pertama Tuhan pilih, tetapi bukankah Tuhan juga memilih kita sekarang di zaman kasih karunia semua orang? Tapi yang Tuhan mau cari, adakah engkau berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau jadikan mezbah, ini hatiku Tuhan, biar ini jadi mezbah. Jangan lagi dikotori, jangan lagi ada penyembahan yang lain, jangan lagi ada kau rusakkan dengan kepahitan, kekecewaan, kau rusakkan lagi dengan hal-hal yang lain, saudara. Jangan. Sebab itu tempat di mana kau memanggil nama Tuhan. Di mezbah
Ada tempat di mana manusia memberi persembahan dan membuat perjanjian dengannya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. 3 hal ini, saudara. Manusia memberi persembahan. Itu mezbah. Saya minta tolong untuk yang tidur boleh dibangunkan. Saya nggak biasa saudara khotbah ada yang tidur, saudara. I'm sorry, kalau bisa dia boleh pulang aja, atau tolong jangan ada yang tidur. Saya serius, saudara. Saya bilang sama semua orang, saya nggak perlu dibayar, saya nggak perlu dikasih uang, dikasih persembahan. No, tetapi saya minta ketika khotbah saya mau orang serius. Karena saya spend waktu serius, saudara. Saya spend khotbah serius, saya bayar harga untuk itu. Tapi kalau Anda tidak serius, I'm sorry, silahkan. Dan tolong kita saling mengerti, karena kita ada karena Tuhan. Amin. Amin. Sorry kalau mungkin Anda berkata, hamba Tuhan ini benar-benar, ya itu saya. Kalau adik rasa capek dan rasanya mau, lebih baik engkau menghormati daripada engkau tidur ketika firman Tuhan. Karena apa? Bukan saya, saudara. Tuhan. Tuhan yang menentukan masa depanmu. Tuhan memberi engkau nafas. Dan firman-Nya sedang diberitakan. Harus ada kegentaran dan takut akan Tuhan di hidup kita. Harus ada hormat. Bukan pada saya hanya manusia biasa. Tapi kalau kau menghormati Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah mempermalukan orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Yosua, Tuhan berkata apa? Engkau hamba Musa, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah. Berkali-kali dia berkata bersungguh-sungguhlah, baru aku membawa engkau masuk. Jalanilah negeri ini, bersungguh-sungguhlah. Saudara, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu harus kita tularkan ke generasi ini. Kenapa? Generasi ini lebih banyak nonton YouTube, nonton film kartun, nonton film ini, nonton itu dan itu, saudara. Saudara harus balikan. Kenali Tuhanmu. Saya memang orang yang agak unik, saudara. Orang unik itu, saya suka orang yang jatuh cinta dengan Tuhan. Saya suka dengan orang yang sungguh-sungguh kejar Tuhan. Saya sangat respect dengan orang yang totalitas dengan Tuhan. Saya sangat suka. Terbaliknya, biarpun dia kaya, tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, I'm sorry. Saya pernah diberi satu box, saudara, karena dia disembuhkan Tuhan, termasuk nomor 1, 2, atau 3 terkaya di Makassar. Asetnya triliunan. Dan dia berikan box uang dolar, uang 100.000. Dan dia berikan. Tuhan bilang jangan terima. Saya nggak terima, saudara. Setelah saya teriak terima, baru dia tanya, saya mau jadi anggota jemaat. Pak Hendrik, penghasilan saya setiap bulan ratusan triliun. Berarti, ratusan miliar keuntungan saya. Berarti minimal mungkin 50 miliar saya akan bisa berikan
Saya hanya diam dan dia berkata gini, tapi boleh nggak saya jadi penatua di gereja? Saudara, saya tahu dia punya 2 istri. Saya tidak menyebut nama. Dan firman Tuhan berkata tidak bisa orang yang punya 2 istri. Dan saya berkata, jadi anggota jemaat biasa saja Pak. Anda dengar firman. Tidak, kan semua orang tahu saya di Makassar. Dan saya bilang, saya boleh tanya, apakah Bapak masih dengan kedua istrimu? Dan dia bilang apa? Iya. Kenapa? Saya bilang gak bisa. Dia bilang, Hendrik, engkau orang pertama hamba Tuhan yang berani bicara sama saya. Seperti itu. Saya bilang, saya ini takutnya cuma sama Tuhan Pak. Luar itu enggak. Dan saya takut Tuhan, saya harus bicara apa yang Tuhan suruh saya bicara. Karena saya hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Makanya Anda jadi hamba Tuhan jangan dibeli, saudara. Kalau Anda bisa dibeli, Anda nggak bisa memperkatakan apa yang Tuhan mau. Anda setuju dengan saya? Boleh lambaikan tangan. Hal yang kedua terjadi adalah dia minta kursi yang spesial di depan. Saya bilang gak bisa, kursinya semua orang sama. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tidak, yang cacat, yang ini, semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Di gereja ini ada value, yaitu semua orang sama. Mau Chinese, mau bukan, mau orang bule, mau bukan, semua sama. Karena ini rumah Tuhan, tempat di mana kita ada mesbah Tuhan. Dan dia marah. Saya kalau masuk ke hotel atau masuk ke restoran, saya kosongkan restoran dan semua orang. Bahkan kalau ada, saya suruh keluar. Saya bilang itu restoran. Ini rumah Tuhan, bukan juga rumah saya. Itu kan tempatnya hotelnya Pak Hendrik. Itu tempat hotel, tetapi itu dipakai buat ibadah. Itu rumah Tuhan dan selama ibadah, saya nggak bisa ikut-ikut Tuhan yang jadi Tuhan. Saya hanya hamba, bukan pemilik tempat ini. Saya hanya budaknya, tidak ada artinya. Dan ibadah itu harus ikut apa kata Tuhan. Saya pun setiap hari, setiap minggu dengan gentar dan takut. Kalau ibadah ini satu waktu tidak berkenan, kalau Tuhan tidak senang, apa jadinya kami? Itu hati saya, saudara. Saya bilang sama anak-anak, tidak mudah untuk buat ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Karena harus ada korban di atas mezbah. Engkau harus membangun mezbah, barulah itu bisa berkenan. Karena jujur kata, hari ini ibadah itu orang sepertinya tidak kehilangan lagi hubungan, saudara. Kehilangan lagi mezbah. Orang datang untuk minta. Orang datang lagi ambil. Seperti engkau tidak kenal Tuhanmu. Saya nggak pernah minta kalau Tuhan tidak suruh minta. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku tahu apa yang kau butuhkan. Dan Bapa tahu, Dia akan berikan tepat waktunya. Kita bukan pengemis, kita anak raja. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Makanya saya bilang, kenali Allahmu. Gereja adalah tempat di mana engkau diperkenalkan dengan Tuhan. Dan selanjutnya engkau harus berjalan dengan Tuhan. Saya berkata kepada semua jemaat, semua anak-anak, jangan ikut saya, ikut Tuhan.
kesalahan dari bangsa Israel. Apa saudara? Dia mau dengar Tuhan bicara lewat Musa. Tuhan berkata, naiklah ke Gunung Sinai. Aku sendiri akan mau bicara face to face, muka dengan muka, dengan seluruh bangsa Israel. Tapi mereka bilang begini, tidak Musa, engkau saja yang naik. Dan apa yang Tuhan katakan, katakan saja, maka kami akan ikut. Di situ lahirnya di mana 10 hukum Taurat. Tetapi Musa belum turun, saudara. Mereka sudah membuat penyembahan berhala, anak lembu emas. Itu membuktikan bahwa orang tidak bisa mentaati Tuhan tanpa dia sendiri terkonek dengan Tuhan. Saudara punya anak, jangan ajari Tuhan lewat saudara, tapi saudara yang menghubungkan Tuhan, biar dia kenal Tuhan secara pribadi, biar dia mengalami Tuhan secara pribadi. Baru dia punya kekuatan supaya dia bisa hidup benar, karena dia kenal Allahnya. Dan tahukah saudara, kerinduan Tuhan yang terbesar adalah bergaul dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu adalah jalan di mana oleh darahnya, oleh pengorbanannya, kita dilayakkan supaya saya dan saudara terhubung dengan Dia. Hubungan ini dibayar dengan mahal, bukan dengan persembahan, bukan dengan emas perak, bukan dengan kekuatan manusia. Hubungan ini yang dipulihkan dengan mahal, saudara, yaitu dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Saya percaya bahwa hambanya Bapak Pendeta Ed membayar mahal untuk membangun tempat ibadah ini. Tetapi yang dia inginkan adalah semua saudara, seluruh kota ini, seluruh pulau Seram adalah terhubung dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tidak ada yang lebih indah dari seorang hamba Tuhan melihat anaknya berjalan dengan Tuhan. Setiap kali Ivan jatuh cinta dengan Tuhan, kadang-kadang dia buat hal simpel. Dia masak Indomie, dia masak nasi goreng, dia beri makan orang miskin. 150 bungkus, 200 bungkus. Kadang-kadang waktu dia latihan sama-sama dengan anak-anak, saya tiba-tiba datang ngintip, saudara. Dia bicara dengan anak-anak hidupnya. Saya lihat dia bagikan bagaimana mengenal Tuhan. Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, tidak ada yang lebih bahagia rasanya ketika saya lihat anakku khotbah, anakku dipakai Tuhan. Rasanya kalau Tuhan mau ambil sekarang juga saya sudah siap. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain saya melihat anak-anak rohaniku jatuh cinta dan berjalan dengan Tuhan. Itu kekayaan, saudara. Mereka gak perlu kasih saya uang, asalkan mereka berjalan dengan Tuhan, asalkan mereka hidup benar, asalkan mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibu Amel dan Pak Ever ini pengusaha, saudara, punya toko bangunan. Dan dia bilang, Bapak, boleh saya ikut pergi ke Ambon, Maluku? Saya tanya, kenapa? Suamiku orang Maluku. Saya ingin nabur waktu. Hari ini hidupku sudah berubah. Saya rindu orang Maluku, Bapak. Ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin dan percaya Pak Ed secara rohnya tidak puas. Saya ingin mewakili beliau. Tidak puas hanya ada di bangunan, tetapi yang dia rindukan adalah bangunan rohani orang-orang di kampung ini. Bangunan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saudara bersalah dengan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Itu yang dia rindukan, saudara. Tapi tidak bisa kalau mezbah tidak dibangun. Hubungan dengan Tuhan tidak dimulai. Mujizat tidak terjadi. Baal tidak akan dikalahkan. Api tidak akan turun. Hujan tidak akan turun kemudian. Kalau Baal. Tadinya saya mau khotbah, hujan akan turun. Tetapi saya tahu Tuhan berkata, beri fondasi, perbaiki mezbahmu. Saya berharap tidak ada orang yang tersinggung, tetapi Anda terbangun, Anda tertemplak, supaya Anda pulang membangun mezbahmu kembali. Tahukah saudara, semua orang yang dipakai Tuhan, karena dia punya mezbah. Hal yang paling menakutkan buat saya memulai pelayanan dengan roh menyala-nyala. Saya berdoa di akhir-akhirnya saya justru double portion. Usia saya sudah 51, saudara. Ini doa saya. Tetapi ada banyak orang yang saya lihat di akhir-akhir hidupnya, apa saudara, kecewa, kepahitan, ini dan semua. Kenapa? Kalau mezbah itu sudah hilang, yang terjadi adalah digantikan. Kita nggak mau itu, saudara. Oleh sebab itu, saya datang sebagai hamba Tuhan dan saya berkata, keterus terangan Tuhan, mezbah itu menjadi poin yang pertama saudara harus bangun. Amin. Saya berdoa Anda tidak membenci saya, karena saya menyampaikan, karena saya mengasihi. Saya berdoa Anda bukannya sakit tapi menjadi bangkit. Saya berdoa terjadi kegerakan pemulihan, starting awal, to deep, lebih dalam lagi saudara dengan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Cinta yang dalam itu seperti apa? Engkau mau memberikan apapun juga yang dia minta. Bahkan tempatmu berdiri sekalipun engkau mau berikan. Engkau mau lakukan apapun juga yang Tuhan katakan, asalkan itu menyenangkan hatinya. Cinta yang dalam. Daud berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Daud berkata, jangan ambil rohmu Tuhan daripada aku. Jangan ambil rohmu Tuhan daripada aku. Kenapa? Karena Daud mengerti
Sekalipun dia seorang dikenal, dia tahu bahwa yang terpenting adalah roh Tuhan. Dia nggak berkata jangan ambil tahtaku Tuhan. Dia nggak berkata jangan ambil uangku Tuhan. Dia nggak berkata jangan ambil pasukanku Tuhan. Jangan ambil keluargaku Tuhan. Enggak. Dia berkata jangan ambil rohmu. Apa artinya? Semua boleh kau ambil Tuhan. Tahtanya pernah diambil, anaknya diambil, bahkan anaknya nyakiti hatinya. Saudara, tapi yang paling penting, jangan ambil rohmu daripadaku. Seberapa penting dia bagimu? Seberapa penting roh Tuhan bagimu? Dan engkau bisa menjaganya dengan berjalan dalam ketaatan demi ketaatan. Saya ingin cerita satu kali tahun 2009. Saya udah jadi hamba Tuhan. Satu kali Tuhan, kami diperiksa pajak. Tolong bagian ini di-cut. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, engkau akan masuk. Dan waktu diperiksa, apa yang terjadi? Hari itu saya dinyatakan akan ditahan. Saya berkata, ternyata tahun 2005 dan 2007 itu saya setor pajak, tapi orang yang menyetornya itu tidak menyetor uang. Ratusan juta 1 tahun. Jadi 2 tahun cukup banyak. Tapi mereka tidak menyetor. Dan di detik itu ada 3 orang pemeriksa anak Tuhan. Dan dia berkata ada 7 orang pemeriksa. Dan 3-nya itu anak Tuhan. Dan mereka bilang di sini, Bapak kan hamba Tuhan. Jadi saya mau bilang, saya berikan sebuah jalan. Tulis nama orang yang mengambil itu. Saya bilang di komputer ada. Dia bilang Bapak tulis dan Bapak tanda tangan saja. Bapak tidak akan masuk. Ada banyak orang yang lebih parah dari Bapak. Tapi mereka tidak. Dan ini seperti Bapak kena undi. Saya dengar. Tapi waktu saya dengar dia bicara, tiba-tiba Roh Kudus dengan sangat lirih berkata, ampuni mereka, karena aku sudah mengampunimu. Apa yang saya lakukan saudara? Di meja panjang di hadapan 7 pemeriksa, saya berlutut. Berkata Tuhan, tidak mudah. Tetapi sekalipun saya tidak mengerti, ajari aku Tuhan untuk taat. Apapun yang kau katakan, biar engkau mengenalku seperti Abraham. Adalah orang yang belajar taat denganmu. Istri saya nangis, papa saya nangis, mama saya nangis. Dia berkata kita ini keluarga hamba Tuhan. Nah, habis sudah kalau begini, habis nama baik kita. Istri saya berkata, Pak, saya tidak bisa hidup tanpa kau. Mereka tuntut 4 miliar 350 dan harus bayar denda lagi 4 kali, artinya 21,5 miliar. Dan dia bilang di mana kita ambil uang 21,5 miliar? Gak ada. Pak, please, jangan tanda tangan, sebut saja namanya, karena itu kebenaran. Mama saya peluk saya. Dia bilang, Tuhan itu tidak begitu nak. Dan saya bilang sama mama saya, Ma,
Saya mengecewakan mama, saya mengecewakan papa, saya mengecewakan istriku saat ini. Tapi saya bilang, apakah mama mau saya seperti yang dulu? Hendrik yang hanya mau ikut apa kata Tuhan kalau dia enak. Hendrik aja mau ikut apa kata Tuhan kalau itu menguntungkan baginya. Hendrik aja mau ikut apa kata Tuhan dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan Tuhan. Tidak pernah ada korban. Ya, saya memberi uang tapi itu bukan korban. Hari itu saya bilang, please ma. Dia bilang, kau bisa puluhan tahun di dalam, kau bisa dimiskinkan. Bagaimana Ivan anakmu masih kecil. Hari itu anak saya masih umur 2009, dia lahir tahun 85, berarti 13 tahun, 14 tahun. Tapi saya bilang, nanti anakmu malu di sekolah. Saudara, ada banyak suara hari itu. Tetapi saya ingat perjanjianku dengan Tuhan. Aku mau lakukan apapun yang kau katakan. Bahkan tempatku berdiri sekalipun kalau kau minta, aku mau berikan Tuhan. Karena kau sudah berikan terlalu banyak bagiku. Saudara, di depan terali besi, saya cuma bilang, tolong saya mau berdoa sebelum masuk. Saya bilang, ada istriku di samping dan dia peluk saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak ngerti apa maksudmu. Satu hal yang aku minta, kalau aku masuk ke dalam, temani aku. Satu hal yang aku minta, hadiratmu. Tidak ada yang lain. Saya tidak minta untuk cepat dikeluarkan. Saya hanya minta hadiratmu. Karena saya tidak bisa hidup tanpa hadiratmu. Saya masuk, saudara. Penghiburan terbesar adalah hadirat Tuhan setiap hari. Saya nggak ngerti, saudara mengerti bahasa saya tidak. Tapi saya tahu saya pernah kehilangan hadirat Tuhan 13 tahun. Saya mau berkata para pelayan, kau harus tahu betapa sakitnya melayani tanpa hadirat Tuhan. Itu kosong. Makanya ada yang bilang, kau melayani Tuhan begini-begini aja. Kau melayani Tuhan hanya begini. Kau melayani Tuhan hanya itu. Saudara mulai bertengkar, saudara mulai jenuh. Kenapa? Kau kehilangan hadiratnya. Sekalipun kau melayani. Dan saya mau bilang gini, jangan pernah biarkan roh Tuhan diambil daripadamu. Jangan pernah kau kehilangan hadirat Tuhan. Karena di saat itu sekalipun engkau berlimang harta, benda, uang, tetap di dalammu sini kosong. Sekalipun engkau melayani ke sana kemari, tetap yang di sini kosong. Dan untuk hadirat Tuhan itu dibayar dengan mahal, saudara. Dibayar dengan mahal, yaitu ketaatan demi ketaatan. Saya masuk, saudara. Dan saya bersyukur di ruangan yang sempit itu. Saya ketemu Tuhan setiap pagi, setiap saat. Dan di penjara itu orang-orang dibaptis. Orang-orang terima Yesus. Penjara itu jadi KKR, saudara. Dan tapi di penjara itu satu hal, saya kenal. Tuhan berkata, kenapa aku harus masuk? Kau harus masuk. Karena kesombongan
itu menghancurkan. Saya tanpa sadar bangga mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya suka tanya orang, bagaimana tadi? Bagaimana itu? Saya suka tanya. Saya suka dengar pujian orang. Saya sudah dengar. Dan ternyata itu mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, mencegah lebih baik dari mengobati. Mengobati lebih mahal. Memasukkan sampah di hidupmu, itu sangat mahal harganya. Karena ketika engkau ingin mengeluarkannya, itu engkau harus membayar harga berdarah-darah. Jadi lebih baik sekali engkau kejar Tuhan, jangan toleransi. Kejarlah Tuhanmu. Kenali Dia secara pribadi. Karena di jalan yang sempit tidak orang berjalan borong-borongan. Satu-satu sudah. Di jalan yang sempit itu adalah bukan berjalan di jalan raya, tempat semua orang. Tapi kesalahan banyak orang, seringkali imannya mengikuti orang lain. Harusnya engkau sendiri dengan Tuhan. Apa yang jadi prioritas bagi saudara? Tuhan tertarik dengan altar yang ada di hatimu. Selama ini siapa yang menjadi senter atas hidup saudara? Gampang untuk Anda tahu. Kalau itu lebih penting dari Tuhan, maka itu adalah senternya. Obed-Edom, dia harus menyingkirkan semua yang tadinya ada di senter hidupnya untuk dia menaruh tabut. Tabut Tuhan, ketika saudara ingin taruh, pastikan senter hidupmu itu Tuhan. Pusat dari semua yang saudara berikan, saudara kerjakan, adalah Tuhan. Maka yang terjadi, berkat Tuhan tidak pernah habis pada Obed-Edom. Hari ini Tuhan sedang ingin mengajak kita. Apakah engkau mau memperbaiki altarmu? Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya tidak akan lanjutkan, saudara.